Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan dan siap menjalani aktivitas seperti biasa belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sebelum itu, kita akan membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Berikut ini adalah surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Dan selanjutnya adalah surat An-Nahl ayat 64 beserta artinya. Setelah kita membaca surat An-Nisa dan An-Nahl, maka kita akan mengetahui isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Sebelum masuk ke isi kandungan setiap surat, alangkah baiknya kita mengenal Al-Quran lebih jauh. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Pengertian Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan yang membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya, kita akan mengetahui isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah perintah untuk patuh dan taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, ketaatan tersebut bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selanjutnya, kita mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat adalah mentaati pemimpin atau uli amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kita akan mengetahui isi kandungan surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Kemudian, Al-Quran juga menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Setelah itu, kita akan mengetahui bagaimana hukum bacaan Al. Hukum bacaan Al dibagi menjadi dua. Yang pertama, alif lam syamsiah, dan yang kedua, alif lam qomariyah. Suatu ayat dikatakan al-syamsiah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Cara membacanya adalah diidghamkan, artinya bunyi huruf lam hilang melebur ke dalam huruf berikutnya. Sedangkan alif lam qomariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini.
Cara membacanya adalah jelas sehingga sering disebut juga izhar qamariyah. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa pengertian hadis itu. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terdapat ragam kata yang sama dengan hadis, yaitu sunnah, khabar, dan asar. Namun, ada perbedaan makna kata tersebut. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, ataupun perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khobar adalah suatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan lainnya. Dan terakhir asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Sedangkan fungsi hadis, secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1. Bayan al-takrir. Yang kedua, bayan al-tafsir. Dan yang ketiga, bayan al-tashri. Dan yang keempat adalah bayan al-nasah. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Bayan al-tashri adalah memberikan kepastian hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, bayan al-nasah adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Selanjutnya, perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Beberapa perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis yaitu 1. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus taat kepada pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku yang berkenaan dengan hadis. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Sehingga kita tidak keliru dalam menafsirkan hadis-hadis yang memang belum kita ketahui. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.